saya akan bakar motor ini. Tapi kalau kamu mau mewujudkan dirimu di hadapan saya, motor ini akan selamat. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ini Mr. X berada di jalan. Ini jalan yang tidak merupakan jalan yang tidak asing buat kalian, karena jalan ini tuh sering sekali dieksplor oleh youtuber gitu teman-teman. Nah, ini beberapa hari ini sering terdengar suara motor gitu teman-teman. Tapi ini motornya motor yang suaranya itu agak sedikit keras ya, kayak suara motor yang kayak pok 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 kayak gitu teman-teman, nggak pakai knalpot gitu teman-teman. Nah, ini namanya suara motor kayak motor-motor seperti apa itu tadi? Oh, katak ya. Soalnya biasanya itu kalau di tempat hal yang kayak gini tuh ular gitu Mas Evi. Dan ini ya teman-teman ya, suara ini meresahkan hingga terdengar sampai rumah warga. Tapi itu berbondong-bondong ya, bersama RT, kadus ya. Kalau kadus itu namanya ya kepala dusun ya Mas Evi ya. Ya, kepala dusun itu datang ke tempat ini, nggak ada apa-apa. Malam hari nggak ada apa-apa. Ya, sontak ini membuat orang-orang merasa nggak tenang ya. Ini pasti ada sesuatu hal yang nggak beres. Tapi konon katanya baru-baru ini ya, belum lama ini ada orang meninggal. Ya, jadi mereka itu bukan mereka ya, orang itu meninggal menggunakan motor yang agak nggak lazim ya digunakan, tetapi dia itu kayak masuk ke jurang. Dan naasnya dia itu meninggal karena tertimpa tumpukan kayu gitu teman-teman. Nah, ini yang menjadi penasaran. Astagfirullah. Dengar suara motor gak Mas Evi? Iya, tapi ini agak sedikit jauh ya. Kok dari sebelah sana ya? Ayo Mas Evi, kita coba ke sana Mas Evi. Astagfirullah. Makin kencang ternyata. Astagfirullah. Lihat gak Mas Evi? Iya, kita mendekat aja. Assalamualaikum. Kok ada motor di tengah jalan ya? Iya ini. Astagfirullah. Motornya bergerak sendiri Mas Evi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Mas Evi jangan terlalu dekat ya. Hati-hati. Tapi ketika kita sampai di sini malah justru mesinnya mati ya. Tapi ini bergerak sendiri teman-teman. Lihat nih teman-teman. Ya. Dan ini nggak ada apa-apa teman-teman. Astagfirullah. Gak mau berhenti teman-teman. Ini bisa kita lihat nggak mau berhenti. Ini nggak tahu. Ini pun bisa berdiri sendiri kayak gini ya. Sebentar ya teman-teman ya. Astagfirullah. Ternyata ini motor yang meresahkan warga tersebut. Jadi motor ini ya teman-teman ya, ini yang mengalami kecelakaan, padahal motor ini tidak ditemukan oleh orang-orang biasa gitu teman-teman ya. Dan motor ini pun jejaknya ya, setelah orangnya tertimpa ini ya Mas Evi ya, ini tuh motor sudah ringsek ya, posisi ringsek. Tapi ini bisa utuh seperti ini lagi. Dan motor ini sudah dibawa ke kepolisian gitu teman-teman, karena nggak layak jadi disita, posisinya pun ringsek ya,
makanya nggak pernah ditemukan oleh warga lagi. Tapi ini bisa muncul di hadapan saya dan Mas Sevi. Jadi motor ini, auzubillahi min dzalik ya, astagfirullah, bisa utuh gitu. Tapi ini motornya nyata teman-teman, ini bukan motor gaib. Iya, ini bukan motor gaib ini, tapi kok bisa utuh lagi. Astagfirullahaladzim. Ini pasti ada yang membuat seperti ini, ada yang mengendalikan motor ini. Tapi anehnya nggak mau berhenti loh. Coba ya, ini saya hentikan, coba bergerak lagi enggak? Masih bergerak Mas Evi. Siapa kamu yang ada di dalam motor ini? Kenapa saya tidak bisa melihat kamu? Kamu bersembunyi di mana ini? Hah? Apa maksud kamu dan tujuan kamu melakukan hal ini? Astagfirullahaladzim. Apa maksud kamu? Jadi buat teman-teman, untuk kalian yang menemukan motor yang bergerak sendiri seperti ini, buat kalian yang orang biasa tolong hindari saja. Ya, karena ini bisa di luar kendali, bisa tiba-tiba berjalan sendiri dan menubur kalian. Ya, ini pun saya belum tahu. Hei, saya di sini datang dengan baik-baik. Kenapa saya mencarimu? Karena kamu itu mengganggu warga. Suara dari motor kamu ini menyebabkan kebisingan, apalagi di malam hari. Hei, berhentilah. Masih membanggel ini Mas Evi. Ya. Ini harus benar-benar ekstra ini, dan saya belum tahu dia posisinya di mana ya, ataukah mungkin di stang ya, ataukah mungkin di mana. Oke, Mas Evi, ini sepertinya harus saya tarik ya. Saya sudah menemukan posisinya di mana ya. Justru dia itu ya Mas Evi menggunakan manipulasi ya, jadi dia justru berada di dalam jok ini, tapi dia bisa mengendalikan seluruh motor ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tunjukkan wujudmu di hadapan saya, maka saya tidak akan menghancurkan motor ini. Tapi jika kamu tidak mewujudkan dirimu dan berinteraksi dengan saya, maka saya akan bakar motor ini. Tapi kalau kamu mau mewujudkan dirimu di hadapan saya, motor ini akan selamat. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya, ini dia Mas Evi. Sebenarnya dia udah tua ya Mas Evi ya. Astagfirullahaladzim. Apa yang menyebabkan kamu melakukan hal ini? Bagaimana caranya kamu bisa mewujudkan motor ini kembali seperti sedia kala? Apa yang kamu lakukan? Hah? Apakah kamu bisa mengendalikan benda? Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Saya bertanya kepada kamu.
Oh, jadi seperti itu. Astagfirullahaladzim. Jadi punggungnya ini hancur Mas Evi. Jangan dilihat ya. Punggungnya ini hancur karena tertimpa kayu. Mohon maaf Bapak. Bapak tega ya mengganggu warga yang ada di sini ya Pak ya. Kenapa Bapak tega melakukan hal tersebut? Oh, karena motor ini motor kesayangan Bapak. Kenapa Bapak tidak kembali hidup dengan tenang? Oh, ya jadi teman-teman ya, Bapak ini melakukan hal ini karena dia ingin mencari simpati kepada semua orang ya. Dia itu ingin ada orang lain yang bisa melihat. Sebenarnya waktu orang lain yang kayak Pak RT, kepala dusun, dia itu datang ke sini, dia itu sebenarnya berada di sini, cuman nggak ada yang bisa melihat ya, nggak ada yang bisa melihat. Tapi entah kenapa ya, harusnya kan mereka bisa melihat motornya, karena motor ini nyata. Apakah mungkin karena terlalu banyak motor yang kayak gini di lokasi ini, jadi mereka hiraukan? Padahal ini di tengah jalan loh. Ini yang menjadi tanda tanya kepada saya. Oh, astagfirullah. Jadi Mas Evi, ini ya, ini di belakang. Tadinya itu membawa kayu yang sangat besar sampai tingginya segini. Dan di bagian sini ini membawa kayak bukan kayu ya, tapi sebuah kandi yang isinya itu kayak singkong gitu Mas Evi. Iya. Dan ketika turunan ya, ini jalan temurun ya. Ini tuh nggak ada remnya, nggak ada rem kaki. Ini bisa dilihat Mas Evi sebelah sini, nggak ada rem kakinya. Harusnya kan di sini ada, ya kan? Iya, iya. Jadi dia ini blong ya, turunan ya, karena mungkin dia juga agak sedikit lelah. Jadi beliau ini nggak sengaja blong, hanya mengandalkan rem depan saja. Ya, hanya mengandalkan rem depan dan blong, dia jatuh. Terus kayu yang di belakangnya ini yang tumpukannya segini menimpa dirinya. Bruk 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 kayak gitu. Dia meninggal di tempat. Tapi naasnya motor ini kayak gini dan dia meninggal udah tertimpa ini jadi terjepit gitu. Astagfirullahaladzim. Iya. Dan ini ya teman-teman ya. Ini bapak ini terjadi ini karena memang sudah saatnya dia berhenti. Kenapa Allah melakukan hal seperti ini? Karena kayu yang bapak ini bawa ini adalah kayu yang ilegal teman-teman ya. Jadi kayunya itu hasil dari tebangan pencurian gitu teman-teman. Jadi bapak ini mencuri kayu ya, bersama rombongannya. Tapi bapak ini memang sudah sangat lama dia melakukan hal ini hingga sampai tua seperti ini. Tadinya itu dia melakukan hal ini karena sejak pertama kali menikah, mungkin karena kebutuhan ya, dan dia mencuri ya bersama rombongannya untuk dijual. Makanya dia itu melakukan hal ini kayak sudah mata pencahariannya. Dia ingin orang lain tahu bahwa dia ingin meminta maaf kepada semuanya orang yang ada di sini, termasuk orang yang tanahnya itu ditanamin pohon dan pohonnya ditebang oleh beliau. Ya memang tempat sini marak sekali terjadi pencurian ya, apalagi kayu jati.
Saya nggak tahu apakah saya bisa membantu atau tidak, Bapak. Tenang, Pak. Tenangkan. Ya, jangan main motor ini. Ya, Bapak. Bapak menghadap ke saya. Saya minta tolong. Baik, ya. Jadi saya minta tolong. Meskipun Bapak tidak tenang di sana, ya, Bapak, saya harap bisa mengikhlaskan agar semua yang ada di dunia ini tidak tersangkut pautkan dengan Bapak untuk masalah dosa. Karena ini menyangkut banyak orang. Saya nggak tahu. Saya harus memberitahu kepada siapa, saya pun nggak tahu. Mungkin saya hanya memberitahukan kepada kepala desa. Dan saya hanya, oh baik. Jadi dia meminta tolong teman-teman dia itu yang melakukan hal kayak gini suruh berhenti karena biarkan dia yang merasakannya. Baik. Oh, tentang istri Bapak. Baik. Oke. Iya. Boleh tenang, teman-teman. Ini motornya mulai bisa dikendalikan. Ya. Iya. Oke, ikhlaskan ya. Ikhlaskan saja semuanya. Ya, Bapak siap menanggung karena Bapak itu memang harusnya menanggung sendiri. Harus siap. Yakin kok. Bapak bisa. Ya. Nanti akan saya minta untuk keluarga Bapak dan anak-anak Bapak supaya bersedekah atas nama Bapak. Insya Allah itu akan meringankan beban dari apa yang Bapak alami. Ya. Oke, saya harap Bapak mau melepaskan semuanya, ya, agar tidak mengganggu semua warga yang ada di sini. Iya, saya bantu doa ya Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tinggalkan motornya nggak apa-apa. Biar motor ini saya ngurus. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Alhamdulillah. Dia pergi Mas Evi. Dia meninggalkan motor ini ya. Ini nanti kita bawa saja ya. Ini astagfirullah. Ini belum lagi Mas Evi remnya. Belum semuanya ini. Astagfirullah. Ini yang saya anehkan kok motor ini masih bisa ini ya Mas Evi ya. Kayaknya gak bakal hidup deh. Ya, jadi teman-teman ya, untuk kalian yang sering bekerja di kebun apalagi suka mencuri kayu, ya saya ingatkan bertobatlah. Mumpung kalian itu ataupun ini saatnya kalian bertobat karena Allah sudah mengincar. Ya teman-teman ya. Allah sudah memperingatkan seseorang dari jauh-jauh hari sebelum ajal menjemputnya dengan cara tragis. Jadi kalian yang suka mencuri kayu ataupun mungkin itu kayu dari pemerintah ataupun milik orang lain yang tidak pernah dijenguk tanahnya oleh orang-orang tersebut, maka lebih baik kalian insaf ya, bertobatlah karena sesungguhnya azab Allah itu nyata. Azab Allah itu lebih pedih dari segalanya. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita ataupun sahabat yang selalu mendengarkan video saya itu terhindar dari hal-hal buruk seperti ini. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Iya, ini untuk motor ini masih di luar nalar ya. Ini motor yang wujud ya, ini nyata, ini bisa digunakan oleh saya. Padahal motor ini ringsek teman-teman ya, hancur hingga membentuk bulatan kayak gini teman-teman. Tapi ini bisa utuh, padahal motor ini sudah dibawa di kepolisian dan di kepolisian pun hilang tiba-tiba. Dan di sini ada lagi wujudnya seperti ini utuh tanpa ada yang memperbaiki. Ya, ini kayak nggak ada bekas laka gitu teman-teman. Ini sesuatu hal yang cukup mengagetkan buat saya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini ini pembelajaran banyak buat kita. Ini kita itu lebih baik mencari nafkah yang halal, yang jujur ya. Jangan mencuri. Mungkin kalau mencuri 1, 2, 3 Tuhan masih diam, Allah masih diam. Tapi kalau sudah berkali-kali, Allah nggak akan pernah tidur ya. Pasti ada balasannya. Sampai di sini saya Mister undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya masih kita bawa ke warga supaya menjadi bukti bahwa ini suara motornya ini. Bismillah.